Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksikan salah satu video klarifikasi dari Heri Pras di depan para alumni pesantren Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi, yang mana sebelumnya Heri Pras ini mereaksikan video dari Kiai Haji Raden Ahmad Azim ketika beliau bersalaman dengan para alumninya yang perempuan. Ditanggapi oleh Heri Pras bahwanya hal itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh secara syariat, karena katanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang itu. Kemudian itu ditanggapi oleh para alumni dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian Heri Pras klarifikasi dan menghapus video tersebut. Tapi sebelum saya panjang lebar menanggapi klarifikasi dari Heri Pras itu di depan para jemaah atau para alumni dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, kita saksikan dulu video klarifikasi Heri Pras ya. Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya. Dia dikatakan di bawah yaitu Heri Pras, tempat tanggal lahir Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Ya, saya sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ay. Baca yang lengkap, yang lengkap. Tak temu kaki ay, Bang. Baca. Iya. Intinya video dari klarifikasi Heri Pras di depan para alumni dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, asuhan dari Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Ini satu pelajaran ya bagi Heri Pras ya. Saya sudah bilang dari dulu kepada Heri Pras, kalau mau menanggapi hal yang berkaitan dengan agama tentang masalah syariat itu harus dengan ibarat dan juga melihat kepada perbedaan ulama tentang masalah itu. Kebetulan ternyata yang ditanggapi oleh Heri Pras itu Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahim ini kan, beliau ketika bersalaman dengan alumninya itu, beliau itu yang perempuannya itu kan pakai sapu tangan, jadi tidak bersentuhan kulit. Kalau tidak bersentuhan kulit maka ulama itu di sana ada khilaf pendapat, ada yang perbolehkan, ada yang tidak gitu. Oleh Heri Pras dikatakan itu tidak boleh ya, bahasanya itu secara mutlak. Maka dari itu kemudian bereaksi alumni dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini, asuhan dari Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Berbicara tentang masalah musafahah, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di sini memang ada bahasa khilaf di kalangan ulama dengan bahasa begini: wa amma musafahatu rajuli lil mar'ati al-ajnabiyati asy-syabbati faqad dhahaba al-hanafiyatu wal malikiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu fi riwayatil mukhtarati wa ibnu taimiyati illa tahrimiha. Jadi ulama ini secara 4 madhab itu memang mengharamkan seorang laki-laki bersalaman dengan seorang perempuan atau non mahram yang syabun, yang syabbatun, yang masih muda, bahasa kita begitu. Itu bahasa kita katakan sepakat gitu. Tapi ada penafsiran tentang masalah pengharaman itu. Kemudian waqayyada dengan bahasa begini: waqayyadal hanafiyatu at-tahrima bi an takuna syabatu mustahatan. Jadi kalau menurut Imam Hanafi, bersalamannya laki-laki dengan perempuan itu yang masih muda, itu laki-laki bersalaman dengan perempuan yang masih muda, haramnya itu ada qayyid. Qayyidnya apa? Qayyidnya atau batasan begitu. Batasnya apa? Perempuan tadi yang disalami itu disyahwati.
Disyahwati. Oh, perempuan disyahwati, maka nggak boleh. Jadi laki-laki salaman dengan perempuan tadi itu syahwat. Laki-lakinya itu nggak boleh berarti. Karena qayyidnya di situ. Kalau disyahwati nggak boleh begitu. Haram hukumnya. Kemudian waqala al-hanabilatu wa sawaun akanat min wara'i hailin ka taubin wa nahwihi amla. Kalau menurut madhab Hanabilah berarti untuk yang lainnya ini tidak ada penafsiran seperti itu. Kalau yang Hanabilah itu dikatakan meskipun pakai hail sapu tangan misalnya atau pakai serban gitu, itu tetap tidak diperbolehkan karena ilatnya itu bukan hanya di iltimas atau atamasu atau masu, bukan, tapi lebih kepada nadronya, mungkin bahasanya seperti itu. Sebab di sini dikatakan hail dengan tidak hail maka tidak boleh gitu ya, mungkin ilatnya karena khulwah atau saling berpandangannya atau memang berkumpulnya ini kan disebut khulwah, kemudian ada rasa di antara keduanya sehingga menimbulkan syahwat, itu yang tidak diperbolehkan menurut madhab Hanabilah. Karena memang ilatnya ini, hail ini tidak menjadi satu penghalang atau qayyid yang nanti melepas hukum haramnya, bukan, tidak. Kalau madhab Hanabilah itu mau pakai hail atau tidak itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi untuk madhab yang Syafi'iyah kemudian Malikiyah, penafsiran itu tidak ada. Jadi secara umum itu tidak ada. Jadi madhab Syafi'i dan madhab Malikiyah itu kalau pakai hail itu maka diperbolehkan. Karena unsur tidak diperbolehkannya adalah iltimasnya, bersentuhannya kulit dengan kulit. Jadi kalau tidak bersentuhan maka diperbolehkan. Maka ulama yang mengikuti madhab Syafi'i maka menghilah, artinya menolak hukum haram itu dengan pakai sapu tangan begitu atau pakai serban begitu. Maka kalau begitu hukumnya ya tidak haram lagi, diperbolehkan begitu. Hadis yang menjelaskan Rasulullah tidak bersalam dengan perempuan itu dipahami oleh madhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dengan Imam Malik, diikuti oleh ashabnya adalah bersentuhan kulit. Kalau tidak bersentuhan kulit maka tidak diharamkan begitu. Jadi penafsiran ini tidak, penafsiran atau khilaf ulama tentang masalah musafahah baina rajul wal ajnabi asyabati itu tidak bisa kita katakan banyak hukum bersalaman laki-laki dengan perempuan itu tidak diperbolehkan secara mutlak, tidak begitu, karena hukumnya itu khilaf begitu. Kalau pakai hail maka diperbolehkan, madhab Syafi'i, Malikiyah diperbolehkan, madhab Hanafi diperbolehkan begitu. Baru madhab Hanabilah itu tidak memperbolehkan, tapi tidak muktamad kayaknya itu, tidak secara keseluruhan begitu, tidak memperbolehkannya. Karena di sini kalau dia tadi di kitab aslinya, yaitu kitab Hanabilah sendiri di madhabnya gitu. Jadi kalau begitu perinciannya maka apa yang disampaikan Heri Pras ini seharusnya itu tidak benar, apalagi ada bahasa yang kayak istilahnya tuh mensudutkan orang itu. Misalnya dikatakan tidak ikut Nabi, tidak ikut hadis Nabi, tidak contoh Nabi, itu kan tidak benar. Orang yang bersalaman dengan perempuan yang pakai hail, itu yang perempuan yang syabah ya, yang masih muda, itu ikut Nabi juga itu. Bukan tidak ikut Nabi, karena Nabi itu adalah memberikan satu dalil, kemudian dikelola oleh para ulama. Ya tentunya ikut Nabi. Kalau nggak ikut Nabi, kita bisa mengklaim Syafi'i nggak ikut Nabi begitu nanti. Ya ini pelajaran bagi Heri Pras ya. Kalau saya harus ya berhati-hati tentang masalah agama terutama ya. Kalau bersinggungan dengan agama itu harus pakai ibarat, tidak bisa pakai nalar kita atau pakai satu hadis kemudian kita berbicara kemana-mana. Karena untuk mengelola hadis ini, mengolah hadis ini itu harus orang-orang yang memang pakar terhadap hadis itu. Kebanyakan sekarang ini seseorang melihat sesuatu itu tidak benar karena melihat kepada atau berdasarkan satu hadis yang disampaikan oleh ustadznya, bahwa dia memvonis secara general, secara umum bahwasanya yang tidak sesuai dengan hadis ini maka dikatakan tidak boleh. Padahal konsep di dalam membolehkan dan tidak membolehkan atau melarang, konsep secara syariat atau fikih itu tidak seperti itu. Perlu kita mengkaji, melihat pandangan ulama tentang masalah hukum yang berkaitan dengan masalah yang mau kita hukumi begitu. Oleh karena itu merupakan satu pelajaran ya tentang masalah yang seperti itu. Kemudian kita begini, ini satu pelajaran bagi saya juga, bagi semua teman-teman yang di dalam menanggapi itu memang harus dengan bahasa yang bagus,
Kalau saya sendiri memang menanggapi seorang itu dengan bahasa yang bagus, tidak ya kalau secara konsep ada yang khilaf atau kadang yang khilaf begitu. Kalau ada yang mengatakan ini misalnya tidak boleh secara mutlak, maka kalau ada yang khilaf maka kita tidak katakan tidak boleh secara mutlak, maka tetap kita katakan itu khilaf begitu. Agar hukumnya berimbang begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.